Oke. Siap. Santai guys. Lanjut. Sudah? Sudah. Oke, selamat siang dari teman-teman Kampus Durian. Hari ini kita kedatangan tamu dari FK UMKM, Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Ibu Ketua FK UMKM beserta staf dan kru. Selamat datang ibu-ibu ya, bapak, selamat datang di Kampus Durian. Semoga sambutan kita cukup dengan tempat yang sangat sederhana ini, bisa dimaklumi. Baik, sebelumnya bisa diperkenalkan atau dijelaskan dulu tentang FK UMKM itu sendiri. Monggo, silakan Ibu Ketua. Hai, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau Forum UMKM itu, FK UMKM itu adalah singkatan dari Forum Komunikasi UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi diinisiasi pada 2018 November, termasuk foundernya ya Ketua Amru, Sumagon, Ibu Fitria, ada 9, kita tim 9 waktu itu di November. Jadi atas dasar kesamaan visi, kita mau melihat dan mengabdi untuk mengembangkan UMKM di Sumbawa Barat. Jadi kemudian sampai kemudian kita mengawal lahirnya Perbuk Bela dan Beli Produk UMKM Kabupaten Sumbawa Barat di tahun 2019. Dan itu yang kemudian berkembang sampai hari ini. Berarti ini khusus untuk KSB ya? NTB ya umumnya ya? KSB. Kantornya di KSB. ya? Iya. Berarti untuk teman-teman yang ingin mungkin mendaftarkan usaha UMKM-nya bisa? Sudah ada fanpage-nya atau Facebooknya? Sudah, semua lengkap berarti ya? Ya, jadi biar untuk Forum UMKM itu sendiri sebenarnya kan memang lembaga yang dibentuk non-profit. Tetapi dalam prosesnya untuk operasionalnya kita berusaha untuk mandiri, menghidupkan sendiri gitu. Jadi ada divisi usaha. Nah, jadi divisi usahanya itu kalau dulu sih memang berkembang namanya mulai dari KSB Mart, dan sekarang akhirnya kita pakem dengan nama KSB Mall. Nah, KSB Mall itu sendiri seiring dengan waktu setelah berjalan 2 tahun, fondasinya udah cukup bagus, dia lebih mandiri lagi, kemudian menjadi koperasi KSB Mall Syariah sekarang. Dan itu sevisi dengan programnya pemerintah daerah untuk lebih fokus kepada ekonomi gotong royong dan lebih menjauhi riba, bukan mendekati, menjauhi riba itu istilahnya. Itu. Lanjut mungkin Iya, dari cukup. Ibu, Silakan. mungkin ada yang disampaikan Ibu? Silakan. Beliau- Perkenalkan dulu nama dan silakan. Silakan. Saya Asma, mungkin saya belum lama kali ya. Saya baru ikut kegiatan Proklasar dan juga kita di UMKM juga ikut juga gitu. Kalau kita sih selama ini melihat FK UMKM KSB itu memang geliatnya cukup bagus ya. Kedepannya semakin kesini makin bagus. Semoga kedepannya juga tambah bagus lagi. Amin. Ibu, kalau Ibu monggo silakan. Nah, kalau ini beliau adalah supervisor Rumah BUMN Pertamina. Jadi Rumah BUMN Pertamina ini adalah CSR-nya Pertamina ya, tapi khusus fokus untuk UMKM. Nah, yang ini ada, tidak semua daerah ya ada, Iya, tapi ada di alhamdulillah 30 kita beruntung daerah. di Sumbawa Barat. Jadi di ada. sini kita bersama FK UMKM kita melakukan pendampingan pemberdayaan untuk UMKM di sini. Jadi kita juga memfasilitasi untuk produk-produknya itu untuk legalitas usahanya juga. Jadi produk-produk teman-teman itu kita bantu untuk naik kelasnya itu dengan legalitas juga, seperti itu, dengan promosi juga. Jadi semua produk-produk teman-teman kita bantu untuk NIB-nya, PNB-nya, sampai halalnya, sampai BPOM-nya. Kita
kita bantu untuk karena kan kita tahu sendiri UMKM sendiri kan mungkin terlalu sibuk untuk produksi seperti Iya. itu. Ya, Benar sekali Bu, sangat Ya. membantu. ya, jadi kita membantu, kita kolaborasi juga dengan teman-teman yang di KSB Multiplier. Dan kita juga sebagai ininya juga di situ. Itu aja. Kaki ya. Kegiatan kita. Jadi konsepnya gotong royong sih, satu tujuan, satu visi. Satu tujuan. Pekerjaan kita juga tidak jauh. Inilah saling mengisi karena forum UMKM sendiri kan volunteer semua isinya. Iya. Tidak ada yang digaji, betul ya kan. Jadi hanya semangat yang kemudian kita saling tularkan. Alhamdulillah selalu ada jalan. KSB Pertamina begitu masuk juga nggak jauh-jauh sih, beda 2019 ya Mas ya. Kita masuk 2019, Tapi aktifnya ketemu langsung aktif 2019. Di 2000 itu jalan kita ketemu dengan FK UMKM di akhir 2019, langsung ketemu sudah satu Bestian ya. Langsung connect ya Bu. ya. langsung connect di 2021 itu langsung kita membangun KSB Mall. Maksudnya itu kita menjalankan lagi KSB Mall. Kalau KSB Mall sendiri itu lahir memang dengan semangat gotong royong. Teman-teman punya produk UMKM, produknya RB Pertamina, kan tapi lebih tepatnya sebenarnya personalnya beliau Mbak Reni punya tempat yang waktu itu awal asal muasal lahirnya KSB Mall. Kemudian barangkali saya dan beberapa teman-teman punya sedikit ilmu manajemen gitu kan. Nah ini yang kita kemudian kolaborasikan, lahirlah KSB Mall. Seiring waktu alhamdulillah semakin banyak yang sevisi. Jadi pemerintah daerah melihat itu sebagai suatu hal yang positif ya, akhirnya memberikan apresiasi kepada kita. Artinya bukan kepada saya, bukan kepada kami pengurus, tapi kepada semua kita mewadahi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah ini ditunjukkan salah satu. Nah akhirnya tempat KSB Mall yang sekarang ada itu adalah memang propertinya pemerintah. Nah itulah jadi kemudian terjadi kolaborasi semua kegiatan itu kita pusatkan di sana. KSB Mall lama yang tadinya terdiri dari sumbangan lah ya, kalau sumbangan teman-teman ya sampai hari ini tetap kita gunakan sebagai sekretariat sih. Tapi untuk aktivitasnya di KSB Mall yang baru itu udah welcome untuk semua, dan sekarang kita lebih membuka diri kepada yang di luar KSB karena itu tadi kalau KSB Mall sekarang sudah berbadan hukum koperasi ya tentu harus meningkatkan Lebih jangkauannya lebih luas gitu ya. Jadi harapan kita kan ini adalah untuk menjembatani kemitraan sih sebenarnya berjejaringnya. Nah, jadi barangkali dengan kita udah coba tingkatan lokal, alhamdulillah Responnya respon baik. bagus. Dan dulu di awal-awal sampai dengan 2 tahun pertama kita ketika teman-teman yang dari luar KSB meminta untuk bergabung menjadi mitra atau supplier KSB Mall, kita batasi dulu belum. Ya kan kadang kan Tempatnya kita mungkin ya, masih terbatas. kita berikan peluang semaksimal mungkin kepada lokal juga. lokal. Jadi yang kita kawal itu benar-benar membranding Sumbawa Barat. Nah, kalau sekarang kenapa kita membuka diri juga buat keluar sana, karena di kolaborasi itu barangkali kita sebenarnya bisa kuat dengan Sumbawa Barat saja, tapi kita butuh barometer. Ya kan, kita butuh barometer. Barangkali dengan adanya tambahan produk dari luar ini juga menjadi cermin buat teman-teman meningkatkan kapasitas produksi dia. Karena kan selama ini kita hanya mensandingkan produk teman-teman itu one by one-nya yang di dalam Sumbawa Barat. Sekarang kita coba sandingkan lagi, lebih bergeser sedikit, tapi tentu porsi yang paling besar tetap di Sumbawa Barat. Nah, karena harapan kita nanti berbicara regional ini adalah
kecil plus kecil ya, yang kita bicarakan adalah dari KSB untuk NTB gitu kan. Iya. Dari NTB untuk Indonesia gitu kan. Karena kalau nggak bersusun seperti itu kita ambigu ya, larinya kemana-mana, dan kita bahkan mungkin tidak akan pernah tahu apa sih sebenarnya yang menjadi goals kita yang apa yang utama. Kemudian produk unggulan yang kita maksudkan itu kan tidak bisa hanya dengan asumsi kita, Iya, benar. tidak bisa dengan asumsi, melainkan dari pasar gitu kan. Pasar pun ketika sama asumsinya tentang sebuah produk lokal, ketika di produsen kita nggak sanggup, ya artinya kan sama dengan mimpi aja gitu kan. Nah ini harus dua arah, pasar ada atau pasar meminta, di produsen juga harus siap. Ya kemudian ya memang kalau untuk asumsi tentang produk lokal ya sebaiknya memang unik, spesial, berasal dari daerah tersebut. Nah, tapi kan bagaimana mengembangkan yang kemudian tadi dari nilai lokalnya jadi lebih dari sekedar anggapan bahwa produk lokal yang hanya bisa dinikmati oleh warga lokal. Nah ini kan sebenarnya dengan programnya gubernur juga, NTB Gemilang, hilirisasi industrialisasi ya, ini kan sudah kelihatan tuh banyak produk-produk yang dari NTB ya, barangkali belum dari Sumbawa ya. Kita berharap sih sebenarnya dari Sumbawa Barat yang lebih awal menangkap peluang itu ya, karena kita punya Sumbawa Barat ini, kita sudah punya wadah yang memang asasnya itu fondasinya dari gotong royong, tidak berangkat dari pure bisnis. Ya, di tempat lain barangkali banyak lah, tapi pure bisnis, dan itu bisnisnya personal. Kalau kita ini kan rohnya yang gotong royongnya gitu kan. Nah kemudian lahir dari hal yang sumbangsinya kita kecil plus kecil jadilah Masyarakat kecil. dan ini mungkin barangkali kalau saya bahkan meyakini kita yang lebih dulu melahirkan dan mengimplementasikan ide-ide gotong royong yang sebenarnya. Nah bukan karena ini terbukti bahwa Sumbawa Barat ini melahirkan Pergub Bela dan Beli nomor 2 tahun 2019 tentang bela dan beli produk lokal Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan di tingkatan provinsi di Pergubnya nomor 43 tahun 2020. Kita lebih dulu lahir. Iya. Ya, jadi artinya bukan kita berbangga dengan melahirkan produk hukumnya, tidak. Kita lebih dulu action juga. Dan tapi barangkali ketika di level provinsi lebih kenceng gitu ya, mungkin karena terdiri dari pondasi-pondasi yang sudah lebih kuat lebih dulu sih sebenarnya itu. Tapi sebenarnya kita udah lahirnya natural, alami gitu, organik ya. Jadi sesuai dengan jargonnya Sumbawa Barat yang berlandaskan gotong royong. Nah, jadi marwahnya ke yang kecil-kecil juga terimplementasi. Betul sekali. Bagus sekali. Oke, jadi Ibu. Mungkin dari Bapak yang AGR ini ambil dan Bisa. mungkin Ya, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Lebih lurus, Pak. balik. Oh, Duduknya gini. merah. Mungkin lebih saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Joyce Ningrat, kerap dipanggil Joyce. Kami kebetulan saya ini adalah ketua AGR, agen gotong royongnya di Kabupaten Sumbawa Barat, yang dimana hari ininya saya dari season AGR PDPGR yang pertama. Saya juga adalah ketua di Kecamatan Taliwang, sekaligus menjadi ketua koordinator semua kecamatan. Dan hari ini saya menjabat lagi menjadi ketua yang season keduanya, yang sudah jalan 4 tahun. Nah, di AGR ini kenapa saya tertarik sekali dengan teman-teman UMKM yang kebetulan ini saya kenal baik. Beliau juga adalah bibi saya sendiri. Nah, ini teman saya juga dari rumah BUMN dan dunia dinda kami. Nah, yang dimana saya bangga, kami selaku perpanjangan tangan
dari masyarakat ke pemerintahnya ini sangat bangga terhadap teman-teman UMKM, yang dimana kami pernah menggelontorkan anggaran dulu, ada namanya dana UMKM khusus untuk para penggiat UMKM. Ternyata di situ kan hanya memberikan anggaran, tapi kan tidak terlaksanakan dengan baik. Nah, saya terobsesi di sini, bangganya saya dengan para ibu-ibu terutama penggiat UMKM, yang dimana hari ini dengan ala kadarnya, dengan perjuangan mereka sendiri, dengan kemampuannya yang berdasarkan seperti Ibu Ketua tadi menyampaikan, gotong royong, ternyata itu lebih menghasilkan sekarang kan. UMKM ini saya bangga. Nah, sedikit demi sedikit saya mendekati, kebetulan Bibi saya kenal baik, sampai hari ini saya kemanapun beliau dan Reni dan teman-teman UMKM, saya selalu hadir. Mungkin di situ Kayak Teletubbies jadi. kayak Teletubbies. Nah, seperti ini kan dipanggil Uni dan Uda gitu. Kami juga sampai diantarkan, pernah ikut ke Padang kan. Nah, poinnya saya mewakili AGR, saya menyuarakan ke teman-teman, ayo, ternyata lewat UMKM ini bela beli produk lokal ini sangat bermanfaat. Dan tambahan, saya saking tertariknya dengan UMKM, bagaimana saya bisa menjadi bagian dari teman-teman ini, ya saya bantu, saya ikut tes kemarin, alhamdulillah lulus untuk fokus pembuatan NIB teman-teman UMKM. Ini dibimbing sama Ibu Ketua juga, sama Uni saya ini, bagaimana saya bisa dan di situ juga kami bergabung di, kebetulan Ibu Ketua lagi Transbumi namanya, kita di Garda Transbumi ya. Alhamdulillah untuk Movementnya untuk kedepannya di bawah kementerian UMKM KSB ini pasti maju. Kita kelas. Kita kelas seperti itu. Saya Barangkali ada closing statement dari Ibu Ketua atau Ibu terakhir untuk penutupnya. Oke. Jadi tidak ada hal berat sebenarnya yang ada, barangkali kita ego sendiri, tidak ada ego sektoral tapi ego personal yang mungkin sedikit perlu kita cairkan. Ya kalau Pak Gubernur selalu bilang berjalan sendiri itu pasti bisa, tapi berjalan bersama-sama itu pasti lebih ya. Dan itu benar sekali. Kami mencoba merangkai dan memaknai itu. Tidak perlu mimpi kita muluk-muluk dari lokal, sementara ini untuk lokal saja dulu, dan the nextnya pasti akan dengan sendirinya otomatis besar. Nah itu kita udah bisa melihat dalam 2 tahun terakhir ini tahun ketiga, kalau forum UMKM sendiri mendekati tahun kelima, dan progres jangka pendek yang coba kami rancang di awal 150%-nya melampaui. Nah ini kita menuju ke target jangka menengah. Ya alhamdulillah pelan-pelan, ya mungkin karena memang pola komunikasi saja. Pola komunikasi pelan-pelan akhirnya kan saling mengisi. Tujuan kita sebenarnya sama, cuman dengan cara dan porsi yang berbeda-beda. Jadi tidak kalau harapan saya pribadi sebagai ketua forum, mungkin saatnya juga para pemuda milenial khususnya yang lebih banyak aktif, tidak lagi kemudian karena menggeluti UMKM itu hanya karena keterpaksaan, tidak ada pilihan sama sekali, tapi mulai dari sekarang disetting menjadi sebuah tujuan utama. Ya, sekali kalau pengen saya dengar beliau sebagai pendiri, hampir tidak lah. Nah beliau sebagai pendiri, jadi beliau tidak akan pernah, ini sejarah itu kan tidak bisa kita rewind dan kemudian setting ulang. Pak Ketua Amru ini beliau adalah yang Founding father ya? Iya, founder ya, salah satu founder dari 9 orang, dan beliau kalau Kak Pit, beliau tertera dalam ini akte notarisnya pendirian FKUMKM. Nah sejarah ini kan
tidak bisa kita rekayasa maunya kita sekarang harus begini, nggak bisa. Kalau saya tetap menyebutkan ada proses dalam sejarah, siapa pendirinya, siapa kemudian. Alhamdulillah kami sampai hari ini walaupun jarang ketemu, tapi setidaknya beliau tetap ada di grup, tetap saling pantau. Ya, kemudian setelah sekian lama saya kembali ke sini dan saya ditodong. Terima kasih untuk todongannya. Tapi beliau harus ikut ke sini. Saya ngomong. Boleh, silakan. Sini Mbak, semuanya ke sini. Saya pindah lagi ke sini biar boleh. Terima kasih kunjungan ketua dan keren. Jadi kata Gubernur NTB Bang Zul itu, tragedi terbesar kita pada hari ini, pada milenium terakhir ini adalah kita tidak berani bermimpi besar. Itu tragedi kemanusiaan yang paling tragis, bahwa kita tidak berani bermimpi. Saya dulu dalam ketua ini mimpi saya tinggi, tapi kok tiba-tiba dihidupkan. Nah, ini semacam kekecewaan kita kan, bahwa sebenarnya mimpi itu harus tinggi, lebih tinggi kita dari mimpi kita sebenarnya. Nah, keberadaan FKUMKM ini sangat perlu untuk bagaimana kita gertak Anda ini. Anda KSB ini kan kita todong waktu dengan ketua ini untuk melahirkan Perda Pergub nomor 1 kan, nomor 2 pada tahun 2019. Artinya bela dan beli. Jadi teman-teman kita UMKM ini kan membuat, ya, teman Reni itu kan mendampingi masyarakat untuk membuat produk. Jadi ada nilai tambah produk. Jadi gubernur itu kan berkaca kepada kita tentang industrialisasi NTB Gemilang. Kenapa? Reni kan diambil jajannya sama gubernur. Kelak kita akan mengalahkan Biskuat itu. Kelak kita akan mengalahkan Ajinomoto Kitchen. Ini mimpi kami kemudian ketua ini. Mimpi kita adalah bagaimana di KSB ini bukan kita itu mengekor kepada Surabaya, pada Jakarta. Kita loh yang punya emasnya. Nah, presiden kemarin itu kan buat smelter. Loh, kalau kita nggak punya misalnya keterampilan untuk membuat cincin, membuat berlian, loh kita harus bermimpi dong. Nah, mimpi itu kata gubernur gratis, tapi yang paling tragis itu kita tidak takut untuk bermimpi. Nah, teman-teman di FKUMKM ini adalah pemimpi sebenarnya. Apa programnya? Tidak ada sebenarnya, mimpinya itu. Mimpi untuk menjadikan orang-orang miliarder. Terima kasih Ketua Yati itu yang selalu saja istiqamah di dalam FKUMKM. Kalau nggak ada Ketua Yati ini, habislah FKUMKM. Karena mimpinya beliau itu adalah lebih tinggi beliau sama saya. Saya rendah mimpinya. Saya salut sama beliau itu. Saya paling mimpi abon itu dimakan di Saudi sana, dimakan di Singapura, dimakan di bawah astronot di bulan. Tapi beliau ini tinggi sampai ke akhirat. Pahala. Amin, amin. Ini yang beliau ini pahala Bang Amru, katanya kita memperjuangkan kelas ini, katanya naik kelas katanya. Wah, tinggi banget. Sementara saya nggak mau naik kelas. Saya mau di dunia saja, tapi sampai akhirat katanya kan. Sampai-sampai nggak ada pemasukan beliau di UMKM. Malah beliau sendiri yang support ya ke UMKM. Nah, Ren ini kan ada supporting dari Pertamina. Ini bagus. Jadi teman-temannya seperti Ren ini aja. Ikut jejaknya Ren. Ikut eksibisi di Mandalika. Ini keren. Saya lihat bahwa hanya Ren ini saja yang sanggup tembus menjadi sponsorship Pertamina. Ini Ren, iya kan? Nah, ini saya suka sama Ren itu karena dia punya mimpi tinggi. Beliau ini sampai herat bukan di dunia. Makanya kayak Kita pelaku UMKM. Iya. Saya berharap KSB itu memiliki FKUMKM itu karena apa? Karena mimpi-mimpinya ini. Mimpi-mimpinya lebih tinggi dari KSB itu sendiri. KSB ini kan lokusnya kan, space-nya KSB itu kan di Taliwang aja, Bang. Tapi FKUMKM itu antennya tinggi. Antennya di mana? Di GP, di Mandalika, keren. Abon kita ini sampai di
tanah leluhur di Mekah Al Mukarramah kan. Nah, aku suka juga. Ya, itu saja. Terima kasih teman-teman di Gus Durian menerima kami apa adanya. Thank you. Just it.